video kali ini kita akan membahas tentang CSR atau Corporate Social Responsibility. Sebenarnya wacana yang beredar di masyarakat tentang CSR adalah suatu bentuk dana sosial begitu, suatu bentuk donasi perusahaan. Tapi apakah itu sepenuhnya benar? Kita masuk ke pengertian CSR. Jadi CSR adalah suatu bentuk tanggung jawab sosial perusahaan karena perusahaan itu mengambil faktor produksi baik dari lingkungan, masyarakat, dan yang lain-lain. Perlu diketahui bahwa faktor-faktor produksi itu ada misalkan tanah, ada tenaga kerja, modal, sumber daya alam, dan yang lain-lain. Semua itu digunakan untuk kelangsungan produksi dari perusahaan itu. Lalu kenapa CSR itu wajib dilakukan oleh perusahaan? Karena ketika perusahaan tersebut mengambil faktor-faktor produksi untuk keberlangsungan produksinya, otomatis ada satu atau dua hal yang berkurang dari entah itu masyarakat, lingkungan, ataupun yang lain. Makanya CSR itu wajib dilakukan oleh suatu perusahaan agar meminimalisir dari dampak yang ditimbulkan karena adanya produksi perusahaan tersebut. Dan yang kedua adalah karena untuk memenuhi regulasi dan kebijakan dari pemerintah. Jadi pemerintah mengeluarkan beberapa undang-undang yang menyebutkan salah satunya Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan. Jadi perusahaan itu wajib untuk melakukan CSR lingkungan yang bertujuan untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, termasuk pengelolaan limbah, konservasi alam, dan juga penggunaan sumber daya alam yang efisien. Dan yang kedua ada CSR sosial. Jadi perusahaan itu juga harus aktif dalam pemberdayaan masyarakat sekitar. Jadi ada suatu perusahaan di mana perusahaan itu mungkin tempatnya ada di lingkungan yang dekat dengan masyarakat, seperti itu. Nah, masyarakat yang berada di sekitar perusahaan tersebut harus menerima dampak positif dari adanya perusahaan tersebut. Misalkan mereka menerima tawaran pekerjaan, ada pemberdayaan masyarakat juga di sana. Intinya di sana itu perusahaan itu harus berperan aktif gitu dalam pemberdayaan masyarakat sekitar, entah melalui program pendidikan, kesehatan, infrastruktur, ataupun pemberdayaan ekonomi dari masyarakat. Yang selanjutnya CSR ekonomi. Perusahaan juga harus mempertimbangkan pengembangan ekonomi lokal melalui penciptaan lapangan kerja, pengembangan UMKM, dan kemitraan ekonomi. Jadi misalkan ketika ada perusahaan besar yang mereka melakukan CSR, mereka tuh juga harus mempertimbangkan nih bagaimana supaya UMKM ataupun perusahaan-perusahaan yang berada di bawahnya ini tetap berlanjut sustainability, tidak kalah dengan perusahaannya, karena memang itu suatu bentuk dari etika juga kan. Makanya dalam melakukan CSR dari perusahaan, mereka juga harus memperhatikan aspek itu. Nah, kebetulan di zaman sekarang banyak sekali Gen Z yang peduli dengan keberlanjutan lingkungan ya. Mereka peduli dengan dampak-dampak dari entah itu sampah, limbah, ataupun yang lain-lain. Nah, makanya perusahaan itu juga harus aware terhadap hal ini, karena juga mereka tuh juga nanti akan membentuk citra perusahaannya. Karena ketika masyarakat sebagian besar berpersepsi bahwa oh ternyata perusahaan ini tuh tidak ada CSR-nya, mereka tidak peduli tentang lingkungan, otomatis dari citra tersebut perusahaan itu bisa saja reputasinya menurun dan kemudian akan bangkrut seperti itu. Jadi tidak hanya CSR itu tidak hanya untuk menguntungkan ataupun memberikan dampak positif bagi masyarakat, lingkungan, ataupun pemerintah, tetapi juga memiliki dampak positif juga terhadap perusahaan itu sendiri. Nah, dampak positif perusahaan ini, citra baik perusahaan ini karena adanya CSR tadi, itu tuh bisa berdampak pada profitabilitas jangka panjang dari perusahaan tersebut. Karena ketika ada persepsi citra baik dari masyarakat, maka perusahaan itu juga akan berkelanjutan dalam berbisnisnya. Mereka tidak akan hype terus kemudian turun karena misalkan mereka melakukan CSR A, kemudian mereka tidak meneruskan hal itu, atau mungkin bisa saja mereka hype terus karena adanya CSR yang out of the box seperti itu. Dan yang selanjutnya, kenapa CSR itu wajib? Karena ini juga suatu bentuk mendorong inovasi dan kreativitas dari perusahaan itu sendiri. Kita ambil case
dari perusahaan Sido Muncul ya. Tapi nanti penjelasannya di akhir aja. Perusahaan Sido Muncul ini melakukan satu CSR di mana mereka itu salah satunya ya, mereka itu mengadakan program mudik gratis. Nah, ini suatu bentuk inovasi yang menurut saya itu luar biasa banget, jenius dalam praktik CSR-nya. Dan yang selanjutnya, yang terakhir, kenapa CSR itu wajib? Karena CSR itu untuk memenuhi tuntutan global dan tren bisnis. Seperti yang saya bilang tadi, Gen Z di zaman sekarang itu sudah sangat melek terhadap lingkungan gitu, terhadap keberlangsungan lingkungan. Nah, kenapa CSR ini menjadi suatu tren bisnis? Karena itu tadi, ketika Gen Z ini sudah peduli terhadap lingkungan, mereka itu melakukan kampanye lingkungan di media sosial maupun media yang lain, maka otomatis mau nggak mau perusahaan juga harus mengikuti tren tersebut, karena supaya untuk mempertahankan keberlanjutan dari bisnis mereka. Karena tanpa mengikuti tren, perusahaan juga akan bahaya posisinya di sana. Jadi di sini perusahaan itu bukan hanya mereka mengambil faktor produksi dari alam dan kemudian memproduksi produknya, kemudian menjualnya, kemudian mendapatkan untung dan tidak memperhatikan keberlanjutan dari lingkungan ataupun hal yang berdampak. Tidak. Jadi CSR di sini perlu dilakukan karena suatu bentuk giving back to society. Jadi mereka itu tanggung jawab sosial mereka terhadap apa yang sudah mereka lakukan kepada lingkungan maupun bidang-bidang yang terdampak seperti itu. Contoh sederhananya itu begini, kalian mungkin seorang pengusaha di bidang mebel ataupun perkayuan gitu ya. Ketika kalian menebang pohon, 1 atau 2 pohon yang besar, mungkin dalam 1, 2 atau 2 bulan nggak akan kelihatan dampaknya, tapi dalam 3 tahun 5 tahun yang akan datang dampaknya akan kelihatan. Misalkan daerah situ menjadi sering banjir karena pohon-pohon yang ditebang tidak bisa menyerap tanah, ataupun sungai-sungai bisa menjadi kering karena tidak ada cadangan air yang disimpan pohon-pohon untuk keberlanjutan dari lingkungan tersebut. Meskipun itu ada tanah milik kalian sendiri gitu ya, tapi itu tetap memperhatikan yang namanya keseimbangan lingkungan. Nah, CSR di Indonesia itu biasanya ada yang melakukan dengan empat cara. Jadi yang pertama itu mereka melakukan dengan keterlibatan langsung. Jadi misalkan ketika perusahaan itu berdiri di suatu tanah yang memang dekat dengan masyarakat seperti yang tadi yang saya sebutkan, maka CSR ini bisa langsung dilakukan kepada masyarakat sekitar. Jadi CSR itu bisa dilakukan secara langsung karena perusahaan itu bisa menjangkau lokasi masyarakat dengan mudah. Yang kedua adalah melalui yayasan atau organisasi sosial. Jadi sekarang itu sudah banyak perusahaan-perusahaan yang menyalurkan dana CSR mereka melalui yayasan ataupun organisasi sosial, karena mungkin itu lebih mudah juga ya. Perusahaan tinggal mengeluarkan uang atau mengeluarkan dana, kemudian mereka salurkan ke yayasan dan kemudian tanggung jawabnya selesai seperti itu. Dan yang selanjutnya adalah menjalin kemitraan. Jadi ini mungkin agak sama dengan yang tadi saya sebutkan, tapi di sini perbedaannya adalah perusahaan ini ikut berkolaborasi secara langsung seperti itu. Jadi ada yang turun dari pihak perusahaan untuk melakukan CSR. Contohnya ini ada Danone bermitra dengan Yayasan Rumah Pelangi. Jadi mereka ini berinisiasi dalam hal pengangkutan sampah. Itu adalah suatu bentuk CSR dalam lingkungan, di mana Danone itu peduli terhadap sampah-sampah yang ada di sini. Dan yang terakhir adalah dengan bentuk konsorsium. Jadi konsorsium adalah suatu bentuk metode CSR ya, di mana di situ ada perusahaan-perusahaan di satu daerah. Jadi nggak hanya satu perusahaan aja. Jadi ada beberapa perusahaan di situ. Nah, mereka itu ada program CSR nih. Nah, program CSR mereka itu jadi digabungkan jadi satu, sehingga mungkin itu lebih efisien lagi ya. Jadi program CSR yang nanti dikeluarkan tidak hanya atas nama satu perusahaan saja, tapi atas nama forum perusahaan tersebut, perusahaan 1, perusahaan 2, dan perusahaan yang lain-lain. Nah, untuk memperdalam lagi nih ya, sebenarnya di dalam CSR itu ada beberapa prinsip.
Nah, kita mengacu pada prinsip ISO 26000. Jadi di ISO ini 26000 ini ada beberapa prinsip yang harus dilakukan perusahaan, di mana mereka itu harus melakukan perlindungan konsumen, praktik operasi perusahaan yang adil, tanggung jawab lingkungan, hubungan dan praktik kerja, hak asasi manusia, tata kelola organisasi, dan kontribusi untuk pembangunan berkelanjutan. Semua itu mengarah kepada suatu bentuk tanggung jawab sosial perusahaan, di mana perusahaan itu sudah mengambil faktor produksi yang mereka gunakan untuk keberlanjutan dari bisnisnya. Maka disinilah letak pentingnya CSR untuk diterapkan. Masuk ke case, jadi masuk ke studi kasusnya ya. Jadi di sini itu ada seperti yang saya bilang tadi di awal, bahwa kita mengambil contoh dari CSR-nya Sido Muncul, PT Sido Muncul. Jadi sebenarnya di PT ini tuh tidak hanya ada satu program saja CSR-nya gitu, tapi ada beberapa program, di mana salah satunya itu adalah program untuk mudik gratis. Ini suatu langkah yang jenius menurut saya, karena selain dari CSR mereka melakukan kewajiban sosialnya, pihak perusahaan juga akan mendapatkan benefit berupa gratis seperti itu. Karena ketika mudik gratis itu kan, ketika hari raya pasti ada wartawan-wartawan yang meliput. Nah, lantas kenapa sih Sido Muncul ini mereka itu bisa mencetuskan ide untuk melakukan CSR melalui mudik gratis ini? Nah, jadi Sido Muncul ini mereka melihat kasus-kasus yang berada di masyarakat ya. Jadi ketika pada saat mudik lebaran, ketika memang masyarakat menengah ke atas itu mereka punya mobil pribadi, jadi mereka itu bisa menaiki mobil-mobil tersebut sekeluarga, kemudian bisa mudik bersama-sama dengan mungkin ya sedikit macet, tetapi mereka punya kebahagiaan tersendiri gitu di sana. Nah, akan tetapi masyarakat menengah ke bawah mereka biasanya menggunakan angkutan umum ataupun transportasi umum yang memang kadangkala transportasi umum itu tidak bisa sesuai dengan harapan mereka. Nah, disitulah letak Sido Muncul berkomitmen untuk membantu masyarakat dalam hal mudik gratis ini. Belum lagi ketika memang dalam mudik ini terjadi kemacetan ketika masyarakat ini turun menggunakan sepeda motor dan kendaraan pribadi yang lain. Itulah yang menyebabkan Sido Muncul memiliki ide untuk mengeluarkan angkutan umum berupa mudik gratis ini supaya bisa dipatuhi masyarakat, supaya bisa meringankan masyarakat juga merupakan suatu bentuk kepedulian dari pihak Sido Muncul terhadap lingkungan. Karena ketika masyarakat itu menggunakan transportasi yang disediakan oleh pihak Sido Muncul, otomatis mereka mungkin tidak akan menggunakan mobil-mobil pribadi ataupun menggunakan kendaraan-kendaraan pribadi yang mungkin mengeluarkan banyak polusi di sana. Nah, itu adalah suatu bentuk pengurangan dari emisi karbon juga ya. Dalam CSR perusahaan Sido Muncul ini juga, dalam program mudik gratis ini juga mereka itu bertujuan untuk menciptakan rasa kebersamaan, memperkuat silaturahmi antara korporat dan masyarakat, memberikan efisiensi biaya dan waktu untuk masyarakat, ini yang perlu di-highlight, dan kemudian supaya mereka bisa memberikan kenyamanan dan keamanan pada masyarakat yang ingin mudik. Sebenarnya objek sasaran mereka itu adalah para pedagang jamu se-Jabodetabek awalnya. Kemudian pada 2024 itu sasarannya itu bertambah jadi masyarakat yang mungkin lebih umum seperti itu ya. Di tahun tertentu itu mereka mengeluarkan anggaran untuk CSR dalam bentuk ini itu sebesar 8 miliar, kurang lebih 8 miliar ya, untuk pendanaan CSR mudik gratis. Dan bisa dikatakan bahwa Sido Muncul ini sudah memenuhi dari CSR-nya mereka. Jadi mereka sudah bisa menunaikan kewajiban sosialnya mereka, yang mana ini kita tidak bisa menampik bahwa kebijakan itu sangat-sangat berdampak kepada masyarakat. Kita tahu bahwa mudik itu adalah agenda tahunan dan mereka menyelipkan CSR mereka di sana, mereka menyalurkan dana sosial mereka di sana. Itu ada suatu bentuk yang memang mereka laksanakan untuk menunaikan kewajiban tanggung jawab sosialnya mereka.
Oke, sekian itu saja video dari saya. Jangan lupa like dan like aja sih, like aja karena untuk memenuhi tugas dari mata kuliah manajemen bisnis syariah. Thank you. Wassalamualaikum.